6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kata-kata ini memang di satu pihak memberikan suatu kebanggaan bagi kita bahwa tidak ada seorang pemimpin agama yang berani mengatakan aku adalah kebenaran dan hidup kecuali Yesus. Namun di lain pihak, kalau kita membaca tulisan dari Santa Faustina dari buku pribadinya entry halaman 1572, dia mengatakan bahwa pada saat jam 3 itu, rahmat terbuka lebar bagi seluruh dunia. Artinya, karya penebusan itu terbuka bagi semua orang. Tidak hanya bagi mereka yang mengenal Kristus dan tergabung dalam aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu bagaimana sekarang pemahaman aku adalah jalan kebenaran dan hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Karena kalau kita melihat kesaksian Faustina, nampaknya Yesus mengetahui hal itu. Maka kepada Faustina dikatakan pada saat itu rahmat terbuka lebar bagi seluruh dunia. Artinya bagi mereka yang meninggal sebelum jam 3 sore atau pada Jumat Agung. Karena seperti yang kita ketahui, banyak generasi orang hidup dan mati bahkan sebelum Kristus muncul di bumi. Oleh karena itu, apa hubungan mereka dengan belas kasihan yang dimulai pada jam 3 sore pada hari Jumat Agung? Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, apakah Yesus membatasi rahmat ilahi bagi umat beragama lain? Dan di sini kita masuk dalam suatu pertanyaan, bagaimana mereka dengan mereka yang hidup sebelum Yesus datang? Bagaimana mungkin mereka dapat mengambil bagian dalam rahmat keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya? Persoalan ini adalah persoalan yang sudah lama menjadi pertanyaan, dan Konsili Vatikan kedua, khususnya Lumen Gentium artikel 8, sudah mengatakan bahwa memang di satu pihak rahmat keselamatan itu dikhususkan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi bukan berarti bahwa mereka yang tidak mengenal Kristus tidak mendapatkan rahmat keselamatan. Asal mereka dengan hati yang murni dan jujur mencari kebenaran sesuai dengan hati nurani mereka. Maka kita juga melihat bahwa para bapak gereja, misalnya Santo Justinus Martir, itu percaya bahwa bagi mereka yang tidak mengenal Yesus, kalau mereka itu percaya kepada Logos, Logos itu artinya sinar kebenaran yang dipahami dalam pemikiran Yunani, sabda ilahi atau kebijaksanaan Allah yang ada di dalam hati mereka, maka sebenarnya mereka tetap bisa mendapatkan rahmat keselamatan. Di lain pihak juga kita sering mendengarkan bahwa sempat Santo Agustinus itu mengulangi kata-kata dari seorang bapak gereja sebelumnya bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Dengan tulisan Santo Faustina, maka sebetulnya gereja lebih kita melihat bahwa gereja sudah sejak awal itu memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang tidak mengenal Yesus, bukan karena mereka tidak mau mengenal Yesus, tetapi karena Yesus tidak sampai diwartakan kepada mereka. Singkatnya, Allah yang berbelas kasih tidak akan secara tidak adil mengutuk untuk selama sebelum zaman Kristus atau mereka yang di luar jangkauan misi gereja Katolik. Maka kita melihat tulisan dari Paus Pius yang ke-9 berhubungan dengan mereka-mereka ini. Dia mengatakan kita semua tahu bahwa mereka yang menderita ketidaktahuan yang tak terkalahkan sehubungan dengan agama suci kita, jika mereka dengan hati-hati menjaga ajaran hukum kodrat
yang telah ditulis oleh Tuhan di dalam hati semua orang, maka mereka siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan memang kalau kita melihat katekismus nomor Gereja Katolik 847, mereka yang bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak mengetahui Injil Kristus atau gerejanya, tapi yang tetap mencari Allah dengan hati yang tulus dan digerakkan oleh kasih karunia, berusaha dalam tindakan mereka untuk melakukan kehendaknya, sebagaimana mereka dapat mengetahuinya melalui dikte hati nurani mereka, mereka dapat mencapai keselamatan yang kekal. Sehingga sebetulnya kalau kita ini dekat dengan Santa Faustina, tulisan-tulisan Santa Faustina ini secara rohani itu sangat tidak bertentangan dengan ajaran gereja dan bisa dimengerti mengapa kok Santa Faustina ini kemudian kerahiman ilahi ini menjadi salah satu devosi. Dan sebenarnya sangat mengherankan karena Santo Faustina hidup sebelum Konsili Vatikan kedua, tetapi Vatikan kedua. Dan para puji oleh gereja, Yesus selalu berbicara dengan cara sendiri. Bisa lalu kemudian menjadi pertanyaan kita, lalu bagaimana dengan gereja-gereja dengan denominasi lain? Misalnya gereja ortodoks, mereka misalnya apakah mereka di luar gereja Katolik? Mereka adalah kita yang di dalam Vatikan kedua disebut dengan gereja Ekene. Ekene itu artinya oikos dan menos. Oikos itu artinya rumah dan artinya satu. Sebenarnya kita ini satu, hanya beda rumah, itu saja. Sehingga uh, 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 bagi mereka tidak ada mengenai ragu-raguan mereka diterima dalam jangkauan apa tidak. Maka kalau kita menjadi seorang yang berdevosi pada Santa Faustina dengan kata Santa Faustina ini dan juga dengan kata aku jalan kebenaran hidup, maka sikap yang harus kita tampakkan kepada orang-orang yang mungkin tidak satu aliran dengan kita atau tidak satu denominasi dengan kita adalah sikap yang tetap ramah. Kalau sampai kemudian Kristus tidak diperkenalkan kepada mereka, maka sebetulnya itu juga menjadi kesalahan kita. Dari pihak orang yang yang berpikir secara intelektual lalu mengatakan, lah kalau orang-orang di luar gereja itu diselamatkan oleh Tuhan, lalu apa banyak kita kemudian harus buat misi mati-mati ke mana-mana ke seluruh dunia dengan biaya yang tinggi dengan segala hal. Saudara sekalian, keras yang menerima orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bukan karena kesalahannya sendiri. Sebetulnya justru menjadi tantangan bagi kita untuk tetap menjalankan misi. Karena kalau sampai mereka tidak mengetahui, berarti kita sendiri itu menyembunyikan karya keselamatan yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kemudian kita melihat bagaimana saudara-saudara kita Yehova itu begitu berapi-api untuk kita bisa, saya mengatakan cara mereka tidak simpel, tapi semangat mereka itu patut dipuji. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah senang mendapatkan tulisan atau langsung dari televisi yang di bisa merihat hidup kita pada sebagai diri oleh so suster aktif ya adalah orang
Putus ya. Ngomong ke keluhan ya. Hilang. Nah, saya dalam suatu apa namanya, ya itu sebenarnya wawancara ya, tapi dia membuka, memang dia membuka semacam rubrik untuk tanya jawab. Lalu dia mengatakan, beri saya 10 perangkat yang mempunyai gaya pewartaan seperti saksi-saksi Yehova. Saya akan merubah gaya misi gereja. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa devosi apapun juga dan juga uh, karya kerasulan kita, karya evangelisasi kita tidak pernah tidak akan dibutuhkan oleh gereja. Kristus hanya bisa dikenal manakala kita sendiri memperkenalkan kepada mereka dengan keramahan. Maka saya kadang-kadang juga tidak begitu suka kalau gereja Katolik itu menampilkan banyak aturan, apalagi sesuatu yang tidak simpati, sehingga keramah tamahan Yesus itu yang seharusnya menjadi keramah tamahan dalam evangelisasi itu menjadi tertutup justru karena kita sendiri banyak membuat aturan. Maka kesempatan di mana kita melihat tulisan Faustina berhubungan dengan rahmat Tuhan yang dibuka bagi semua orang saat Yesus itu wafat. Marilah kita melihat bahwa Tuhan datang bukan hanya bagi kita, tetapi bagi semua orang. Dan semangat itulah yang harus kita punyai dan harus kita wartakan pada semua orang pada setiap kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Romo atas renungannya yang